Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan keluar di akhir zaman laki-laki yang berbuat tipu daya dengan memakai nama agama di dunia ini. Mereka menganjurkan manusia agar berpakaian yang baik, terbuat dari bulu domba yang halus. Lidah mereka lebih manis daripada gula, sedang hati mereka bagaikan serigala. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudaraku semuanya, dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa kelak akan muncul orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kehendak hati. Apa yang dianjurkan sebenarnya hatinya membenci. Fatwanya hanya untuk tipu muslihat saja. Di antara sifat kemunafikan itu menganjurkan orang lain berbuat baik sesuai dengan agama Islam. Semua yang disampaikan dengan kedok agama yang tujuannya tidak lain hanya untuk memperdaya orang-orang Islam itu sendiri, agar orang tahu ia itu seorang juru fatwa yang agamis, yang baik, yang soleh, yang manis sekali bicaranya, sampai banyak orang yang mudah terperangkap dan mereka menyanjung-nyanjung kepadanya. Tapi sebetulnya hatinya setelah dia ketahui ternyata bagaikan hati seekor serigala yang sewaktu-waktu siap menangkap dan menelannya. Saudaraku, sifat munafik semacam ini biasanya dimiliki oleh mereka yang ingin diberi kedudukan, ingin pangkat, ingin penghormatan dan segala sanjung dan pujian dari atasannya maupun dari orang lain, hingga dia berani mengorbankan akidah agamanya, mengibuli sesamanya. Yang penting adalah atasannya senang, orang lain senang, dan mendapat sanjung dan pujian dari orang lain. Ambisi suatu kedudukan akan mendorong untuk berusaha dengan cara apa saja, semua ditempuh, tidak pandang halal atau haram, dengan uang atau dengan janji-janji yang muluk-muluk, untuk memperdaya, untuk mempengaruhi orang lain yang jadi pendukungnya, bila perlu dengan menghalalkan segala cara demi berhasilnya tujuannya itu. Orang yang ambisius kedudukan tidak lain hasilnya adalah penyesalan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah yang artinya, sesungguhnya di antara kalian ada yang berambisi menjadi penguasa, dan sesungguhnya demikian itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sebaik-baik seorang ibu yang mau menyusui, dan sejelek-jelek ibu adalah ibu yang tidak mau menyusui. Saudaraku, maksudnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat, dan sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, dan malah mereka menyengsarakan
dan juga mereka malah berbuat zalim, berbuat tidak adil, malah mungkin juga mengkriminalisasi. Saudaraku semuanya, orang munafik manis mulutnya dalam berkata-kata, pandai membawakan diri seakan-akan dia menaruh perhatian dan memikirkan kepentingan orang lain. Kalau perlu, nama Allah selalu disebut-sebut dalam setiap bicara kepada orang lain. Tambah banyak ia bicara, tambah banyak pula nama Allah disebut. Padahal dalam hatinya ia menyimpan rasa dendam dan rasa permusuhan, rasa tidak senang, rasa hanya mementingkan egonya sendiri. Sebab yang dijadikan pedoman bukanlah kebenaran dan bukan mencari ridho Allah. Ia hanya bermain lidah, bersilat lidah. Dia menyimpan segala rencana yang berbeda daripada kemauan Allah. Tetapi untuk menyembunyikan maksudnya itu ia bermulut manis. Itulah sebabnya Allah mengabadikan sifat orang munafik dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 204 yang artinya, dan sebagian manusia ada yang menarik hati pada engkau perkataannya dalam hidup di dunia, dan ia menjadikan Allah sebagai saksi di hatinya, padahal ia itu sangat memusuhi. Pada ayat selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya, dan apabila telah berpisah, ia berjalan di bumi hendak merusak dan membinasakan tatanan dan keturunan. Padahal Allah tidak senang pada kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Saudaraku semuanya, bila berbicara sangat menarik hati, lebih-lebih kalau menerangkan keislaman, dia mengutak-atik masalah agar sesuai dengan zamannya. Namun sebetulnya ia itu hanyalah pandai memutarbalikkan kebenaran, memutar lidahnya saja. Memang lidah itu tak bertulang, 1000 bahasa bisa diputar di dalamnya. Dan itulah orang munafik yang paling ditakutkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku adalah orang munafik yang pandai memutar lidah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ya, saudaraku semuanya, semoga kita semua tidak termasuk dalam hadis Rasulullah tersebut, yaitu orang yang hanya pandai memutar balikkan kebenaran, orang yang hanya pandai mengutak-atik ayat demi kepentingannya sendiri, yaitu orang yang munafik, manis di pembicaraan, manis di mulut, tapi sebetulnya dalam hatinya dia menyimpan ketidakbenaran, menyimpan kebusukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.